problemnya adalah pada problem technical. Bahwa kita nggak bisa baca 10 halaman untuk something yang aku concern. Misalnya gini, petani cuma butuh tahu siapa yang punya program untuk murahin pupuk. Jadi misalnya, saya nggak perlu membaca 10 halaman untuk itulah. Males. Capek. Jadi solusinya? Sebelumnya nggak ada solusi. Sekarang ada solusi. Apa? AI. Hei, Anda lompat. Solusinya AI. Suruh AI yang baca, kamu tinggal nanya, he will tell you. Oh, yang paling bagus memberikan gagasan untuk kalau paling bagus kan kamu misalnya gini, saya petani, ada yang punya program untuk petani enggak? Dia akan jawab. Maksudnya misalnya paham. Jadi ada tiga-tiganya memberikan program untuk petani. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah, Anda lihat hal tersebut. Ya. Jadi masyarakat bisa memilih tanpa harus judi dengan menghabiskan waktu nggak lebih dari setengah jam dengan cara seperti semudah WA. Jadi kita memilih presiden lebih baik pakai AI. AI sebagai assistance-nya, bukan suruh AI yang memilih. Iya, tapi kan Anda mendengarkan AI, dong, betul. Bener kan? AI-nya kan baca dokumen, dia hanya bacain buat kita. Iya, misal yang paling sedikit deh, Ganjar, 140 halaman lebih, 148 atau sekitar berapa? 140. Dia yang paling pendek di antara yang lain. Aku mau baca untuk misalnya. Aku sebagai pekerja seni program buat pekerja seni nyari motherfucker baca satu-satu keluarnya cuma satu paragraf 2 paragraf itu juga nggak ngerti mending tak masukin aku tanya buat ini aku penyanyi misalnya gitu aku problem nih sama royalti dan seterusnya ada program nggak buat penyanyi dia akan baca dan ngerangkum akan ngerangkum section yang relevan ditunjukin ke aku nih loh gini. How you sure kalau AI juga dengan konsep blockchain bukan dipengaruhi atau diprogram? Karena kita bisa prompting AI itu, kita bisa gini imajinasinya ya AI ya. Kalau kita kan individual seperti punya color sendiri, aku hijau dengan kelebihan dan dengan kekuranganku. Things I do not know, things you know dan seterusnya ya. Kalau AI itu kan seperti spectrum of color. Karena dia belajar dari the whole human being yang ada di internet, yang teksnya bisa diambil, dia belajar dari semuanya, dia punya semua spektrum warna. Terus kemudian kita bisa tuning, kita bisa mode seeking. Kamu modenya jadi apa nih? Filterisasi. Bukan, kita nyuruh dia untuk menjadi mode tertentu. Misalnya itu disebut sebagai prompt. Act as psychologist. Act as. Nah, itu kan yang paling sederhana. Itu prompt yang paling sederhana. Act as. Tapi kemudian kan kita bisa ngasih logic juga. Kamu cuman boleh baca dan present dari dokumen nih. Kamu tidak boleh infer, nggak boleh create, nggak boleh invent new data kecuali yang ada yang kamu baca di situ. Dia akan obey. Ya, karena the more rules of games yang kita berikan kepada AI, dia akan jadi more specific basicnya itu. Betul. Artinya kita bisa membuat spesifik yang kita mau.